Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal bagdad wala tansa i'malur ribat iza kuntum umat Muhammad ajibus salami binasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, para panitia yang semangatnya luar biasa, dan yang saya hormati para hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, sampai saat ini kita masih menyaksikan dengan mata kita begitu banyaknya berita-berita bermunculan baik di media sosial maupun dari suara para relawan, yaitu mengenai betapa pedihnya penderitaan panjang yang dialami oleh rakyat Palestina. Mereka hidup di bawah penjajahan, di bawah kekejaman, bahkan di bawah pelanggaran hak asasi manusia yang secara nyata terjadi dan terus berlangsung dari tahun ke tahun. Bahkan saudara-saudaraku, catatan menunjukkan bahwa telah lebih dari 67.000 jiwa hilang di Gaza dan 92% rumah-rumah hancur dan rusak. Sehingga hanya sebagian kecil rumah sakit yang masih bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan 54.600 anak di bawah umur 5 tahun mengalami malnutrisi akut. Dan ini bukan hanya sekedar data statistik, melainkan wajah kehidupan yang hancur di tengah-tengah penderitaan masyarakat. Di tengah-tengah bangunan yang hancur, ada rumah sakit seperti Nasser yang terus ditekan, dikepung, bahkan dibom oleh Zionis Israel. Semua ini bukan hanya sekedar data biasa, tetapi ini merupakan tangisan para jiwa-jiwa Palestina yang sangatlah memprihatinkan umat. Dan kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya mempunyai rasa peduli terhadap sesama dan tidak hanya tinggal diam. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memerintahkan kepada kita semua untuk membela orang-orang yang lemah. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal ghildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Al-ayah sadaqallahul adzim, yang artinya, mengapa kamu tidak ikut berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berikanlah kami perlindungan dari Allah dan berikanlah kami pertolongan dari sisimu. Quran surat An-Nisa ayat 75. Bahkan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semua untuk tidak tinggal diam terhadap penderitaan sesama muslim. Hadirin sebangsa dan setanah air, coba kita bayangkan betapa hancurnya hati Palestina ketika mereka melihat rumah-rumahnya dihancurkan, keluarga-keluarganya banyak yang meninggal dunia. Bahkan hadirin, mereka sampai sekarang tidak pernah merasakan hidup yang damai dan tentram. Apakah dengan semua ini hati kita dapat merasakan prihatin?
Apakah hati kita dapat tergugah ketika kita melihat bayi-bayi syahid di pelukan ibunya? Dan apakah air mata kita jatuh ketika kita melihat rumah-rumah mereka dihancurkan, keluarga mereka banyak yang kehilangan segalanya? Apakah kita merasakan semua itu? Jawabannya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Dan kita juga harus mengingat bahwa di Palestina ada Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa, yaitu kiblat pertama umat Islam, dan di sanalah Rasulullah SAW melaksanakan Isra sebelum Mi'raj. Oleh karena itu, masalah ini bukan hanya sekedar urusan bangsa Palestina saja, melainkan ini semua merupakan masalah untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mungkin kita sekarang tidak bisa mengunggah senjata, kita tidak bisa turun untuk berperang, tetapi kita bisa berjihad dengan menggunakan lisan, pena, dan harta. Hadirin rahimakumullah. Mendukung Palestina bukan hanya sekedar sikap politik, tetapi itu merupakan sebagian dari iman dan amanah untuk kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, marilah kita terus bersuara, marilah kita terus berdiri bersama mereka, karena diam merupakan pengkhianatan terbesar di dalam keadilan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu mendukung kemerdekaan Palestina, karena dengan kita bersama-sama insya Allah kemerdekaan Palestina akan segera berjaya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di balik keruntuhan tumbuhlah harapan. Anak-anak seraya tersenyum kembali. Kemerdekaan Palestina bukan hanya sekedar impian, tetapi janji sejarah yang harus ditepati. Free Palestine, free Al-Aqsa, free the Efes, and may Allah grant us victory. Wallahumma fiq illa aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.